Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillah ilahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ashghil jawarihana bi ta'atika wa qulubana bi ma'rifatika wa ashghilna tula hayatina fi laylina wa naharina wa alhiqna billadzina taqaddamu minas salihina warzuqna ma razaqtahum wa kun lana kama kunta lahum. Amin. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk melanjutkan taklim kita yang insyaallah pagi ini kita bahas di surat Al-Hadid ayat 23. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya. Pertama li ini huruf cer li-nya. Nah, li-nya huruf cer. Nah, baru kai huruf mas dari kai huruf mas dari kai itu sama dengan an ini. An mas dari ya ini sama dengan kai. Jadi sama ya. Fungsinya sama dengan an. Dia bertemu fiil menasabkan. Sama persis kayak an. Jadi yang disebut menasabkan itu gini. Ini yang baru. Misalkan begini. Nah, dibaca yad abu. Kalau dimasuki an menjadi yad abah. Ini namanya menasabkan. Begitu juga kai, ya. Kai itu sama. Jadi kalau ketemu fi'il mudhari menasabkan. Jadi kai ini huruf masdari. Kalau ketemu fi'il mudhari menasabkan. Mana fi'il mudhari'nya? Ini taksau. Ya. Ini fi'il mudhari yang dinasabkan oleh kai. Ingat tanda nasabnya hilangnya huruf nun karena af'al khamsah. Dengan fa'ilnya tak wawu nun aslinya berarti antum. Nah ini lahnya nafi. Jadi bukan lah yang menjazmkan, ya. Ini lahnya nafi. Gitu. Jadi jangan salah taksau fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lah. Sama tandanya sama, hilang huruf nun. Gitu. Jadi kai ini. Kai ini. Ya, jadi la tidak menghalangi. Ala ma fatakum, berapa kata itu? Ala ma fatakum, ya. Alanya huruf cer. Maknya isim mausul, tugasnya menyempurnakan. Habis cer pasti majrur, karena yang jadi majrur isim mausul berarti harus ketemu silah mausul. Fata. Nah, ini fi'il madi. Akhirannya ta, berarti domirnya huwa. Huwanya kembali ke ma, gitu ya. Nah, ini fi'il madi. Fa'ilnya huwa. Kum domir mut nempel ke fi'il maf'ul bi. Fatakum kalimat bukan. Nah, ini sebagai silah mausul gitu. Wala tafrahu, berapa kata?
tiga. Wa la tafrohu. Ini wawunya atau bukan? Lihat depan, lihat belakang. Depannya ada tafrohu. Tafrohu itu fiil mudhari. Ada yang hilang nggak hurufnya? Nun. Ada nggak sebelumnya fiil mudhari yang hilang huruf nun? Nah ini makanya wawunya jadi atau gitu. Jadi tafrohu fiil mudhari yang dinasabkan karena sebagai maktuf dari maktuf alainya taksau begitu. Dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun karena af'al khamsah dengan fa'ilnya antum gitu. Jadi la ini tetap nafi gitu ya. Bima atakum, binya huruf jar, ma isi mausul sebagai majrur. Atakum fi'il madi, fa'ilnya huwa. Domir dengan fi'il sebagai maf'ul. Atakum sebagai silah mausul dari ma gitu ya. Wallahu la yuhibbu, la yuhibbu bawahnya istisna. Nah, Allahu mubtada yang dirofakan dengan doma, berarti butuh khobar. Kebetulan khobar itu isim yang rofa. Ternyata di sini ketemunya fiil yuhibbu, fiil mudhari, fa'ilnya dua, kembali ke Allah. La-nya berarti nafi karena tidak mempengaruhi fiil mudhari. Kulla mukhtalin idofa ya. Kulla mudhof, mudhof pasti isim yang nasab. Isim yang nasab setelah fa'il maf'ul bi. Berarti kulla maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Mukhtalin mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasroh yang bertanwin. Fakhurin apa kira-kira? Dua isim yang berkaitan. Nah, mukhtalin, fakhurin. Mukhtar itu apa artinya? Melampaui. Enggak bisa. Iya. Enggak, hal itu nasab. Berarti masih hidup. Jadi mudhof ilaihnya ada dua. Jadi kulla mukhtalin, kulla fakhurin gitu. Ya, baru ya? Ya, baru kejadian. Jadi bukan naat. Coba nanti kita lihat tafsir. Coba baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Li huruf jar, kaila huruf masdar ya. La huruf nafi, taksau fi'il mudhari yang dinasabkan oleh kai dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun karena af'al khamsah dengan fa'ilnya antum sebagai. Iya, harusnya ini belum selesai tadi ya. Jadi taksau fi'il mudhari yang dinasabkan oleh kai dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun karena af'al khamsah dengan fa'ilnya antum sebagai silah mas dari ditakwil isimnya jar sebagai majrur dari li gitu. Belum selesai tadi ya. Jadi likaila taksau itu jar majrur gitu. Nanti muta'alliq pada fi'il yang tidak disebut ya. Terus ala huruf jar ma isim mausul sebagai majrur. Fata fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Domir mutasil sebagai maf'ul bi. Fatakum sebagai silah mausul dari ma. Wa huruf atau la nafi tafrahu fi'il mudhari yang dinasabkan karena sebagai maktuf dari maktuf alaihnya taksal dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun karena af'al khamsah dengan fa'ilnya antum. Bi huruf jar ma isim mausul sebagai majrur. Ata fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Domir muttasil sebagai
kulbi. Atakum sebagai sila mausul dari ma. Wa huruf istighnaf Allahu mubtada yang dirofakan dengan doma. Ini tadi lupa nih. Nah, ini khobarnya belum, ya kan? Ini mubtadanya. Jadi Allahu mubtada yang dirofakan dengan doma Allahu mubtada yang dirofakan dengan doma. La huruf nafi yuhibbu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Kulla maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhaf muhtalin mudhaf ilaih yang dijarkan dengan kasrah yang bertanwin. Fakhurin mudhaf ilaih yang kedua. Baru dibaca la yuhibbu kulla muhtalin fakhurin sebagai khabar dari Allah. Gitu ya. Oke. Sekarang coba kita artikan. Lihat tafsirnya. Likaila. Jadi kai di sini tidak usah diartikan. Tidak usah diartikan. Likaila taksau. Taksau itu artinya tahzanu. Apa itu tahzanu? Sedih. Berarti likaila taksau supaya kalian. Itu makanya kalau terjemah biasa mungkin kamu. Ya. Yang benar itu kalian. Kalian sama kamu beda kan? Beda. Iya. Likaila taksau. Apa tadi? Supaya kalian tidak bersedih, bukan jangan. Nah, itu kalau jangan juga salah ya. Jadi kirain yang menghilangkan huruf nun itu la. Itu jangan itu. Jadi la-nya tidak, nafi. Supaya kalian tidak bersedih ala ma fatakum, terhadap apa yang fata itu luput atau hilang, boleh. Ya. Kita tuh kalau kehilangan sesuatu sedih nggak? Sedih ya? Itu nggak boleh tuh. Ya. Berarti tidak meyakini takdir. Ya. HP hilang, sedih gitu. Ngerti? Istri hilang, sedih. Sedih. Iman hilang, biasa. Nah itu itu. Ya. Ini. Makanya di sini fatakum. Jadi supaya kalian tidak merasa bersedih atas apa yang hilang pada kalian. Gitu. Wala tafrahu, dan sama karena wawunya atau berarti ada kaila. Nah, berarti apa? Dan supaya kalian tidak merasa senang bima atakum, terhadap apa yang Dia Allah berikan kepada kalian. Nah, nanti senangnya seperti apa, sedihnya seperti apa, lihat di tafsirnya. Itu gunanya belajar pakai tafsir. Kalau nggak pakai tafsir, berarti aku nggak boleh senang dong kalau Allah beri, gitu kan? Karena belum selesai. Itu gunanya tafsir. Ya. Kalau pengertiannya hanya ayatnya saja, kita bisa salah paham. Ya, ayat tadi tidak boleh merasa senang terhadap apa yang Allah beri. Kalau nggak pakai tafsir, kita salah paham. Ya, nanti kita bacain tafsir. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhurin, dan Allah la yuhibbu, Dia tidak menyukai, tidak mencintai kulla mukhtalin, setiap mukhtalin. Mukhtalin itu mutakab, diri sombong, bima utiya, terhadap apa yang diberi. Fakhurin, iya, fakhurin membanggakan diri, bihi, dengan pemberian tadi, ala nasi, terhadap manusia. Yuk kita lihat tafsirnya, itu baru sebagian. Likaila, nah di sini menjelaskan tentang kai. Makanya
kai nasibatun lil fi'li. Jadi kai itu yang menasabkan terhadap fi'il bimakna an. Jadi maknanya seperti an mas darinya. Ai apa tuh berarti? Akhbaro. Nih nanti dulu. Ini yang benar itu akhbaro apa akhbir gitu. Akhbaro berarti akhbaro itu fi'il apa? Madi. Artinya Allah memberi kabar, yang dimaksud Allah menjelaskan. Kalau dibaca akhbir, engkau beritakanlah, itu artinya berbeda lagi ya. Kalau dibaca akhbir jadi fi'il amar. Iya, di depannya ta'ala. Nah, ta'ala itu memberitahu bahwa huwanya itu adalah Allah. Ngerti nggak? Makanya jadi akhbaro ta'ala. Dia Allah Ta'ala menjelaskan gitu. Paham nggak? Bidalika dengan itu. Jadi maknanya li'alla itu depannya itu. Li'alla berapa kata? 3 li'anla. Jadi li'kaila itu li'anla. Ngerti? Makanya tadi kai itu satu makna dengan an mas darinya. Ya. Paham tidak? Paham ya? Makanya tadi artinya supaya. Jadi lamnya seperti taklil. Benar tidak? Litas kunu apa artinya? Agar kalian merasa tenang. Itu linya lam taklil. Kalau lam taklil menyimpan an masdariyah. Makanya taskunu ada yang hilang hurufnya. Apa? Nun. Itu artinya ada. Ini juga sama. Jadi limnya itu taklil, cuman annya itu dimunculkan menggunakan kai. Ya, kalau lam taklil menyimpan an mas dariyah. Nyambung apa pusing? Nyambung apa pusing? Nyambung kan? Maksudnya beda apanya? Artinya? Tidak, sama. Ya, artinya sama. Artinya sama. Cuman Allah menggunakan kai, tidak pakai an. Jadi kalau untuk perbedaannya, kalau lam taklil itu langsung ke fi'il. Ngerti? Kalau kai itu nyambung dengan lam huruf jer. Huruf jer li kai. Gitu kan? Jadi kainya muncul. Tapi kalau pakai an masdariyah tidak dimunculkan. Makanya tadi maknanya li'alla gitu. Ngerti enggak? Likaila itu maknanya li'anla. Jadi kai itu Pak selalu nempelnya ke lam ini enggak Pak? Selain lam api di belakangnya itu Pak, apakah ada setelah kai itu ada yang lain? Ada juga. Jadi patokannya bukan la-nya, tetapi lam taklilnya. Jadi kai itu selalu membuntuti dompleng ke huruf jer li. Makanya maknanya supaya kayak lam taklil. Kalau lam taklil annya disembunyikan gitu. Paham ya? Makanya tadi di tafsirnya itu li'alla taksau itu sama dengan likaila taksau gitu. Paham? Kenapa Allah tidak pakai lam taklil aja? Ya Allah yang tahu maksudnya. Ngerti tidak? Pasti ada maksudnya. Gitu. Nyambung? Jadi li'alla taksau supaya kalian tidak merasa bersedih ala ma fatakum atas apa yang fata itu huwanya kembali ke emak ya. Jadi atas apa-apa yang hilang pada kalian gitu.
Jadi kita kalau kehilangan apapun, semuanya sudah kehendak Allah. Makanya nggak boleh sedih kan. Orang itu ada yang memang mukanya muka sedih, ada nggak orang muka sedih? Ada. Dia kalau ngobrol sama orang itu yang diobrolin kesedihannya. Kalau senang tuh nggak pernah diobrolin. Kita kadang-kadang salah memahami mendidik. Seperti anak kita itu kalau sudah 10 tahun harus dipukul kalau nggak sholat. Itu kalimat pukul di situ bukan pukul wah pipok dipukul, tidak. Buka wawasannya, pikirannya, biar terpukul hatinya, bukan pukul fisiknya. Nah, perintah Allah itu udah tiba, baiknya kamu sholat. Jadi gak mesti pakai marah, dibuka pikirannya. Habis itu doain, tapi doanya jangan di depan anak. Robbi habli minas sholihin. Gak usah doanya pas ketika sholat, gitu. Ya, anak kita diajak untuk berpikir, karena manusia tuh mulianya dengan akalnya. Yang mempelajari Quran itu siapa? Ulul albab, orang yang menggunakan. Nah, anak kita dipukul dengan pemikirannya, bukan gua sholat tarik-tarik. Pengennya aku tuh anakku kalau subuh tuh bangun, jadi ditarik dari tempat. Gak usah. Malamnya kasih tahu, nak subuh bangun. Gak bangun, biarin. Ini malah gak bangun, bapaknya yang merem. Wah, gak kasih contoh bapaknya. Ya bangun, lalu bapaknya. Gitu, itu yang dimaksud. Jadi kalau sudah 10 tahun, kalau istri kalau berapa tahun? Berarti rumah tangga 10 tahun ya. Rumah tangga 10 tahun ini masih aja belum ada perubahan gitu. Dipukul, pukul apa? Mah, udah 10 tahun kita rumah tangga, udah tahu semuanya, modalnya udah tahu, mama masih begitu aja nggak sholat mah malu sama tetangga gitu dulu pertamanya. Aku rajin ke masjid, mama nggak sholat. Gitu, nggak usah dibentak-bentak. Nadanya nada C. Nah, yang tahu nada C sama B ya Pak Ali. Pakai nada rendah aja, jangan pernah nada tinggi. Ya, Nabi tidak pernah mengajarkan marah. Ya, fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi itu. Nyambung ya? Balik lagi. Jadi di sini kita tidak diajarkan untuk sedih. Tidak. Kemarin sedih sama sengsara apa bedanya, Pak? Sedih sama sengsara itu sama apa tidak? Sedih belum tentu sengsara. Sedih belum tentu sengsara. Kalau sengsara bagus. Iya, boleh. Artinya gini, kenapa kalimat sedih itu biasanya di Quran itu menggunakan fi'il mudhari? Ya kan? Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Yahzan itu fi'il mudhari. Jadi kalau sedih itu belum terjadi, itu sedih. Ngerti nggak? Contoh, kita dapat duit 5 juta. Dapat duit 5 juta. 5 juta ini cukup nggak ya sebulan? Itu namanya sedih. Duitnya masih kepegang, sebulannya masih ke depan. Jadi udah mikirin cukup enggak ya 5 juta itu sebulan. Lakukan aja. Ya, makanya kita nggak boleh sedih. Berarti tidak bersyukur. Siapa tahu besok dapat orderan apa gitu kan. Jadi jangan pikir 5 juta kira-kira cukup enggak ya sebulan. Kasih ke istri pasti main. Gak usah, baru dapat 5 juta. Kalau kalimat baru berarti ada lagi gitu. Nyambung gak? Kayak gak setuju. Jadi kalau sedih itu belum terjadi, beda sama sengsara. Kalau sengsara memang lagi dialami itu, lagi dialami. Itu sedih. Ya. Nyambung gak? Jadi orang yang masuk asuransi itu orang yang sedih itu. Orang yang sedih. Jadi sekian tahun mendatang sudah dipikirin sekarang. Mungkin tidak. Kayak nggak setuju. Alasannya kan Pak mempersiapkan masa depan. Kalimat mempersiapkannya itu bertentangan dengan ayat. Apa ayatnya? Apa? Hah?
alladzi jama'a malan wa addada. Baru ayah sabu annama lahu akhlada. Makanya ayah sabu itu perkiraannya orang bodoh. Jadi kalau di Quran ada kalimat ayah sabu, itu mereka mengira itu perkiraan orang bodoh, sehingga dia menumpuk-numpuk uang dan menghitung-hitung gitu. Sehingga dipinjemin orang nggak boleh, dipinjam saudaranya sendiri, adik kandung asli, bukan tiri terek. Adik kandung datang, kita lagi ada duit, pinjam nggak boleh karena menghitung-hitung. Ayah sabukan nama lagu akhlaknya. Dengan mengumpulkan uang itu dia menganggap bahwa uangnya akan menjadi dirinya akhlak dan kekal. Kan enak Ustaz kalau banyak duit itu bawaannya tenang, benar? Benar tidak? Iya kan? Kalau banyak duit itu tenang. Itu ayat sabu berarti kita masuk. Yang bikin tenang itu apa sih? Duit. Iya gitu. Orang kita hari ini nggak pegang duit itu pusing. Pegang Quran sama nggak pegang Quran sama nggak pegang duit itu mendingan mana coba? Hah? Itu Pak. Kita itu masih agak lemah di situ. Makanya di sini tegasin. Tidak boleh bersedih terhadap apa yang hilang pada diri kalian. Gitu. Hilang pada diri kalian itu biasanya dompet itu penuh, tiba-tiba kempes, sedih nggak? Itu nggak boleh itu. Untung bukan larangan. Kalau pakai nahi, untungnya tidak gitu, tidak boleh sedih. Gitu. Ya bukan janganlah engkau bersedih gitu. Itu. Kalau itu dosa Pak Bapak. Jadi kalau nggak punya duit nangis itu dosa. Kalau pakai nahi, ini pakai nafi. Jadi sifatnya anjuran. Tidak bersedih ketika ada yang hilang. Itu. Kenapa lagi tadi? Kenapa tadi? Wala tafrahu. Nah ini. Ketika Allah memberikan sesuatu pada kita juga di sini anjurannya wala tafrahu, dan kalian tidak merasa senang. Maksudnya faroha batorin. Faroha batorin itu kesenangan yang melalaikan. Gitu. Dulu waktu belum punya duit itu rajin ke masjid, gitu kan. Pas punya duit malah itu namanya terlalu gembira. Itu faroha batorin. Jadi kegembiraan yang melalaikan. Itu faroha batorin. Bal faroha syukrin. Jadi kegembiraan yang bersifat syukrin ala nikmati. Jadi kegembiraan yang bersifat bersyukur atas nikmat. Gitu. Ya. Jadi kalau Bapak kebetulan lagi nyaloin rumah gitu kan, terus jadi tuh pembelinya datang, terus terjadi, maka Bapak bagi-bagi gembira. Wa amma binikmati rabbika fahaddits. Jadi ketika kita lagi bergembira itu harus dikasih tahu. Gitu. Kita kan yang kalau dikasih tahu lagi sedih kan ya. Iya, so dapat orderan tadi. Kita nawarin rumah, kemudian pembelinya ada dan terjadi pembelian, kita dapat komisian. Cerita nggak kira-kira? Diam aja. Padahal Quran ngajarin wa amma binikmati rabbika fahaddits. Ini yang disebut dengan faroha syukrin ala nikmati. Jadi pas besok ngaji itu udah nyiapin tuh. Biasanya yang datang ada berapa orang gitu Pak Mulut. Jadi pesan nasi kotak berapa gitu kan. Nah ini saya syukuran nih. Jadi nggak usah ngomong dulu nanti nggak jadi. Jadi bawaan aja gitu kan bagi. Naonnya. Alhamdulillah kemarin dapat rezeki. Nggak usah ceritain jumlahnya, nanti ada yang. Jadi nggak usah. Jumlahnya nggak usah dikasih tahu. Jadi aku alhamdulillah kemarin
jadi itu tanah sebelah, rumah sebelah dibeli. Udah, ini sebagai rasa syukur saya, ayo nikmati bareng. Gitu, terus kan bawain 2 box kan, satu gitu kan beda sama Ustaz gitu kan. Jamaah mas syukur 1 box, Ustaznya 2, satu dimakan bareng, satunya dimakan di rumah. Bohong Pak. Udah, mata udah kelem gitu, Ustaz lo enak aja, enggak gitu, enggak, sama aja ya. Jadi gimana? Jadi kan? Ya, insya Allah saya doain ya, mudah-mudahan orderannya jalan. Dan nanti kan kalau tiap ahad gitu ada, itu kan lebih semangat lagi kan ya, pemeluk. Ahad ini ada yang syukuran dapat apa gitu, ahad besok ada lagi, sebulan 4 orang aja kan, berarti tiap ya ini ya kan? Ini berapa orang ini ya kan? Nah, 1 tahun itu dan tiap berarti semakin kesana semakin syukur. Amin. Amin. Itu yang disebut dengan rahmat. Rahmat itu nggak ada kaitannya sama ngaji sebetulnya, nggak ada. Kalau pahala dapat, kalau rahmat itu ada yang dapat, ada yang tidak. Itu namanya rahmat. Ya, ketika kita ngaji, usahanya jadi lancar, itu rahmat. Ya, makanya untuk menjemput rahmat syaratnya 2. Apa? Fastami'u wa ansitu. Jadi kalau dijelasin Quran, perhatikan aja. Jelasin Quran dengerin. Itu rumusnya biar kita mendapat rahmat. Jelas?